Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdurrahim di channel Abdur_Rahim ya. Kali ini kita akan membahas tentang dunia investasi di aplikasi iPod ya. Sebagaimana biasa ya kita sudah bahas tentang reksadana ya, seperti ini. Mungkin teman-teman yang baru ikutan nimbrung nanti bisa lihat di konten-konten sebelumnya di playlist dunia investasi. Kemudian ada juga ETF ya. Seperti itu. Nah, ada juga yang lain ya nantinya. Gitu. Dan pembahasan di sini mohon maaf ini dibahas secara simpel saja, tipis-tipis ya, jujur aja karena pembahasan yang saya bagikan di sini um, apa ya, kalau saya pribadi sih bukan orang yang kapasitasnya membahas di sini. Saya cuma men-sharekan ke teman-teman ya dunia investasi yang ada di aplikasi iPod ya. Kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih detail tentang ilmu-ilmunya, teman-teman bisa kunjungi channel Indo Primer Sekuritas. Di situ dibahas secara detail tuh ininya panduan-panduannya di situ, baik itu yang berkenaan dengan aplikasi iPod itu sendiri, Indo Primer itu sendiri, dan cara-caranya lah seperti itu, baik itu fundamental dan teknikal. Mentornya pun juga bukan kaleng-kaleng ya. Dia mentornya orang-orang yang di luar perusahaannya itu sendiri. Kayak misalkan Ryan Filbert juga ada kemarin di jadikan pembicara dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih detail tentang analisis fundamental, teman-teman bisa kunjungin di channelnya Ryan Filbert ya. Itu saya senang betul ini apa ya, menimba ilmu lah di sama beliau itu. Kemudian kalau yang teknikal itu di luar daripada Indo Primer Sekuritas ada Master Gema ya. Master Gema ini nama lengkapnya saya lupa itu, Master Gema Gunarti kalau nggak salah. Yang mana nama lengkap gelar beliau ini ya, gelar beliau ini lebih panjang daripada namanya. Ada 13 kalau nggak salah, saya hitung satu persatu itu gelar beliau. Teman-teman bisa kunjungi channel Astronaci Master Gema ya. Ya kalau saya ini cuman tipis-tipis saja lah kayak gitu ya. Di aplikasi iPod ini tahapan-tahapan kita ketika mau membeli saham itu sudah disediakan gitu. Jadi ketika kita membeli saham itu jangan barbar ya. Itu jangan barbar. Nah, karena resikonya kalau kita membeli saham ini juga tinggi ya, tinggi. Makanya kita harus hati-hati seperti itu. Di sini kita klik tab-nya Prostock ya. Ini ada easy seperti ini. Kemarin sudah saya lihat kan ada yang pro ya. Nah, kalau yang pro seperti ini kita lihat ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Fitur-fiturnya sudah disediakan oleh iPod ya, seperti ini ya. Kalau kita lihat nih, lengkap banget ini ya. Jujur ini apa ya, baru aplikasi yang detail menampilkan tentang dunia investasi ya. Selengkap ini ya. Nah, kalau kita mau lihat perkembangan market ya secara live nanti kalau misal di jam
bursa buka itu di sini ya, seperti itu. Pergerakannya mulai dari IHSG, kemudian ada Nikkei, Kospi, SDI, SHC, kemudian HSI. Nah, seperti itu. Ini ada pergerakan harga Telkom, BBCA, BMRI, BRI, Waskita Karya, ada semua di sini. Dan dia bergerak nih harganya nih. Kemudian di sini ada order book juga ditampilkan di sini. Kita mau beli harga di berapa kayak gitu bisa. Kalau kita mau beli Telkom dan lain sebagainya di situ ya. BBCA juga langsung kita klik di sini, simple banget. Kemudian kita cek dulu ini market live. Sorry nih, suara saya lagi agak serak-serak ya. Yang pertama kita ketika kita membeli suatu saham, kalau saya itu biasanya saya screen dulu. Saya screening dulu ya. Nah, kita screen masuk di stock screener ya. Nah, di sini di samping kalender ini ada stock screener. Kita klik. Nah, apa sih stock screener ini? Stock screener ini yang disediakan oleh Indo Primer Sekuritas di dalam aplikasi iPod ini sangat banyak banget ya. Dan jujur untuk sepengetahuan saya ya, kriteria saham yang mau kita pilih ya untuk kita screener di sini, untuk kita screening di sini itu sangat lengkap berbanding dengan sekuritas-sekuritas yang lain ya. Jadi ketika kita misal contohnya kita mau memilih pasangan hidup kayak gitu kan. Nah, kita mulai dari kategori apa sih, cewek mana sih yang mau kita yang mau kita pilih, misalkan cantiknya, kemudian kayanya, kemudian apalagi lekukan tubuhnya dan lain-lain sebagainya. Di situ kategori-kategori seperti itu kan, entah dapat apa enggak, yang penting kita punya gambaran seperti itu yang kita mau kayak gitu kan, walaupun ya antara ekspektasi kita dan batasan juga mesti harus kita ukur juga kayak gitu kan, jangan sampai nggak berimbang lah kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa tentukan nih, misal market cap ya. Nah, market cap kalau misal teman-teman pilih ya, market cap-nya kalau saya itu lebih dari 10 billion ya, 10 miliar. Kalau 10 miliar itu artinya 10 triliun. Nah, apa sih market cap ini? Market cap itu kapitalisasi pasar dari sebuah perusahaan. Ini penting ya. Ini pertama kali yang saya perhatikan gitu. Karena kita kalau misalkan mau berlayar, misalkan dari Surabaya ke Kalimantan, kita mesti memilih kapal yang besar seperti itu. Kayak misalkan kapal KM Tidar zaman saya dulu tahun 2000 ya kan, dari Balikpapan ke Surabaya. Itu karena apa? Supaya nggak kebalik dan lain sebagainya. Terus kita juga nggak begitu merasakan ombaknya. Itu penting di situ ya. Saya akan sharekan ke teman-teman. Ada 3 jenis perusahaan. Ada 3 jenis perusahaan berdasarkan kapitalisasi pasarnya ya, market cap-nya. Kalau misal perusahaan-perusahaan first liner atau blue chip lah
katakan seperti itu 10 sampai 50 triliun. Itu ya market cap-nya. Itu 10 sampai 50 triliun, bahkan lebih daripada itu. Kalau yang second liner itu yang kelas kedua itu kurang dari 10 triliun. Nah, jadi 1 sampai 10 triliun itu yang second liner. Nah, kalau misalkan di blue chip tadi nih 10 sampai 50 triliun itu ya sangat liquid. Kemudian juga kita bertransaksi jual beli di situ aman, tidak ada guyur mengguyur di situ, tidak ya sulit untuk goreng menggoreng. Kalau di second liner itu stabil, cuman dia ada guyuran-guyuran sedikit lah, ada goreng-gorengan kayak gitu. Jadi kita harus waspada juga kalau di second liner, terutama yang di bawah dari 10 triliun ya, 10 kurang dari 10 triliun ya. Batasannya sampai 1 triliun. Nah, sorry. Kalau misalkan teman-teman memilih suatu emiten yang kurang dari 1 triliun, ya, 1 triliun, katakanlah 300 miliar, kayak gitu 500 miliar, apalagi seperti itu sudah jelas uang-uang teman-teman kemungkinan besar nyangkut di situ ya. Kalau teman-teman berhasil mungkin auto reject atas kayak gitu di 5%, 6% ya itu bonus lah. Wah, itu dipor aja sama mereka itu. Ayo pasang lagi lebih besar kayak gitu, sudah mungkin teman-teman beli saham di mereka, invest di mereka 60 juta, 100 juta, peng langsung mereka awalnya di pump baru di dump seperti itu ya, langsung dihantam ke bawah. Itu yang penting ya. Jadi kalau saya itu 10 triliun atau misal teman-teman bisa kasih kategori di 50.000 miliar ya. 50 miliar artinya ya apa namanya 50 triliun. Nah, di sini teman-teman bisa annual revenue, kemudian per-nya juga bisa teman-teman kasih di sini kurang dari lebih dari 5 kali dan lain sebagainya ya. Cuman kalau di sini saya ngasih kategorinya cukup di market cap saja. Seperti itu ya. Karena ya biasanya kalau kita ngasih kategori yang banyak-banyak itu kan harus cewek seperti ini, nanti takutnya nanti cuman sedikit aja yang kita dapat kayak gitu. Nah, di sini kita masuk ke bawah ya. Di sini dari market cap kita turun ke bawah. Di sini teman-teman bisa pilih nih. Kalau komposit itu semua saham yang ada di IDX ya, kayak gitu. Komposit ya, yang ada di ISG, teman-teman bisa pilih nih. Kalau misalkan di dunia perbankan juga bisa pilih yang finance atau Jakarta Islamic Index. Teman-teman juga bisa pilih ya, bisa klik di sini kayak gitu. Atau kalau teman-teman yang anak-anak Kalimantan yang paham, yang biasa tahu dengan dunia pertambangan, bisa pilih di mining ya, properti, perdagangan dan lain sebagainya, ini bisa teman-teman pilih. Misal saya pilih yang komposit aja deh. Kompositnya jadi semua perusahaan, semua saham ada semua, baik itu di finance, di mining, infrastruktur, basic Indo dan lain sebagainya. Saya pilih di komposit ya. Kalau yang customer juga boleh ya. Itu tergantung teman-teman maunya gimana ya. Dan untuk kita kembali ke atas dulu ya.
Untuk kriteria ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya, analisisnya, pair-nya kayak gitu kan, kemudian eh, PBV, ROE dan ROA-nya. Teman-teman bisa atur-atur sendiri sesuai dengan apa ya, keinginan teman-teman ya, kategorinya. Karena kan kategori saya nih ketika memilih suatu saham ya berbeda dengan kategori teman-teman. Saya senang dengan cewek yang kategorinya seperti ini, tentunya berbeda dengan pilihan teman-teman kayak gitu. Nah, saya tekan shirt ya, kita ke bawah, kita tekan shirt. Nah, di sini dia timbulkan nih. Nah, coba kita scroll ke bawah ya. Saham-saham apa aja sih yang ditampilkan di sini? Ada Bians, ada Cepin. Nah, kemudian ada Gudang Garam. Di 17 ini nomor 7 ada Inco, ada INDF, ada MDKA kayak gitu, ada Tebik ya. Nah, ini ada banyak. Nah, ini market cap. Market cap-nya kita sudah temukan nih. Ada 123 triliun saham Arto. Ada juga nih yang murah nih. BRPT 78,7 triliun. Harganya cuma 840 per lembar. Ya, 840 nih murah ini ya. Murah ini BNRP. Kalau Bians ini 54.500 per lembar saham. Ini jujur aja sudah amsyong saya ini. Kalau ini sudah amsyong. Ya kita coba-coba lihat dulu yang 1000-an lah, 1600-an lah. Kayak gitu ya. Kita pilih misal KLBF ya, KLBF. Nah, ini KB Parma nih. Kalau KB Parma, teman-teman sudah pasti lihat sudah inilah. Kemudian oke, kita pilih yang Kalbe Parma misalkan seperti itu ya. Kita kembali dulu. Kita kembali. Nah, baru kita klik fundamental. Nah, fundamental ini kita harus tahu sorry. Sebelum fundamental kita lihat di profile company-nya, company profile-nya. Kita harus tahu nih KB Pharma ini usahanya bergerak di bidang apa sih? Seperti itu. Kita lihat di sini. Profile company. Nah, Kalbe Pharma. Ketik aja nih Kalbe Pharma nih. Nah, di sini ada KLBF, Kalbe Pharma. Nah, di sini ya jujur saja sih agak sakit kepala juga saya nih bacanya nih. Nah, ini KB Pharma ini ya berhubungan dengan dunia farmasi. Di situ farmasi produk untuk manusia dan binatang di sini ya. Biasa ya obat-obatan itu ya KB Pharma punya itu ya. Di sini ada shareholdernya di sini. Kemudian ada komisarisnya, orang-orangnya siapa aja kayak gitu ya. Ini orangnya bagus apa enggak. Nah, salah satunya di sini ada komisaris independen nih, Pak Renal Kasali. Ini kita pasti sudah tahu lah beliau kan. Nah, kemudian direkturnya itu ada presiden direktur Vijong Tius, Si Johan, kemudian Bernatius Karmin Winata dan lain sebagainya. Teman-teman bisa searching gitu nama-namanya. Kemudian sudah itu ya kita kembali dulu. Sudah kita tahu nih profil company-nya dia bergerak di usaha apa, kemudian struktur orangnya siapa saja, kemudian shareholdernya itu. Nah, kemudian kita analisis fundamental ya.
Ini kita lihat di analisis fundamental ya. Kemarin kita sudah bahas tuh, pastikan teman-teman nih analisis fundamentalnya, gitu kan, analisis fundamental dan teknikal. Nah, itu seperti apa Mas Wahim kalau kita menganalisis secara fundamental di suatu saham? Kita klik nih fundamental di bawah cost action RUPS. Di sini ada fundamental. Kita klik dulu di sini KL KLB Pak. Oh, sorry. Oke, bentar. KLB Pama. Oke, set seperti ini ya. Jujur ini pertama kali saya lihat yang begini-beginian nih. Agak sakit kepala nih, jujur sakit kepala ya. Karena untuk kita yang mungkin nilai akuntansinya ambruk ya, tidak biasa membaca yang seperti ini. Teman-teman pasti sudah yakin saya minum-minum Panadol lah kayak gitu, karena jujur aja ini ada market cap itu kan, kemudian ada revenue, kemudian ada net profit, kemudian EPS, PER, PBV, dan lain sebagainya. Ini jujur aja saya mau ngebahasnya juga bingung juga ini kan. Market cap ini tadi sudah dibahas tipis-tipis ya, itu kapitalisasi pasar kayak gitu, perusahaannya itu sebesar apa sih ini kan. Ini 75 triliun tuh. Nah, biasanya kalau saya belinya yang di atas daripada 50 triliun, jarang saya dapat surat membeli saham ini, jarang saya mendapat surat cinta dari Indo Primer Sekuritas. Tapi ketika saya membeli sahamnya Bull kemarin, saya dapat surat cinta dari Indo Primer Sekuritas, di mana Indo Primer Sekuritas memberikan peringatan bahwa keputusan yang diambil oleh pihak investor di luar daripada tanggung jawab Indo Primer Sekuritas. Artinya dengan kata lain, sebenarnya mungkin ya, yang saya tangkap di situ, saham yang Anda beli itu adalah saham yang mungkin bermasalah nantinya untuk keuangan teman-teman kayak gitu. Jadi ya resiko sudah ada tanggung sendiri tuh ya. Jadi ini penting kalau ini ya, kalau di 10 triliun ke atas itu jarang. Saya nggak pernah dapat surat cinta dari Indo Primer Sekuritas, dan jual belinya aman ya, mau itu kita jual rugi atau jual untung kayak gitu, cepat prosesnya kayak gitu. Kemudian di sini ada revenue, pendapatannya, kemudian ada net profit juga, keuntungan bersihnya di sini. Kita lihat nih pertumbuhannya tahun per tahun, kita bisa geser begini kayak gitu. Nah, teman-teman, ini lengkap nih dia sodorkan di sini. Biasanya sih yang dilihat juga EPS ya, earning per share, kemudian PER, price to earning rasio ini 24,47 kali 89 ya, anunya nanti geser-geser. Nah, kemudian juga ada PBV, ROE dan ROA. Nah, biasanya sih kalau kita mau menghitung harga wajar suatu saham, misalkan di harga berapa nih? 1.600. Kira-kira ini kemahalan apa kemurahan? Nah, itu biasanya dilihat daripada revenue, kemudian earning per share, kemudian dihitung juga dari price earning rasionya, PER-nya ini, kemudian PBV itu dikupas tuntas di sini. Di sini juga ada apa ya, ROE ini return of
on asset kalau nggak salah, kalau nggak off asset gitu. Jadi dia um, pengembalian daripada aset yang sudah ini uh, itu seberapa cepat kayak gitu. Kalau return ROE ini, return on equity ini, dia mengembalikan apa ya, dia mengelola dari uang investor atau uang saham itu seberapa cepat gitu kan. Ini kita lihat juga ini. Kalau net profit, kalau net profit ini laba bersihnya. Itu laba bersihnya ini dia setiap tahunnya meningkat ini. Ya, mulai dari 588, 589, 595, 669, 716 sampai 834,8 miliar nih. Dan tahun ini 2002 ya, di 2002 sekarang sudah berkisar di 3,3 triliun. Itu laba bersihnya. Jadi ini bagus ya, saham yang bagus ya untuk kita miliki. Nih ya, teman-teman bisa analisis sendiri sesuai dengan hati teman-teman lah. Kayak gitu. Earning per share, EPS, PER, PBV, ROE dan ROA-nya. Kayak gitu. Dan di sini juga debt equity sama total debt-nya itu penting juga teman-teman cek di situ. Jangan sampai dia lebih daripada 1. Tuh ya, kalau misalkan di 0,22, 0,18 ini lumayan bagus ya. Itu sudah bagus itu. Ya, artinya dia nggak suka ngutang, kayak gitulah simpelnya. Ya ini tipis-tipis saja saya jelaskan ini. Kalau saya jelaskan detail ini, saya juga sakit kepala juga mempelajari ini satu persatu bulunya. Tapi ini untuk teman-teman investor ya, mau itu 1 lot, 2 lot, sampai yang ratusan lot, wajib membaca ini tuh ya. Karena kita mesti melihat kesehatan perusahaannya itu. Kemudian apalagi ya, kalau kita sudah profile company, sudah fundamental, sudah, kemudian news. Nah ini kira-kira nih perusahaan KB Pharma itu ada masalah nggak kira-kira? Kita bisa lihat di berita-beritanya nih. Nah, KB Pharma itu berita-beritanya di sini. Ya, di News and Research. Nah, ini KB Pharma akan melakukan pembelian kembali saham atau buyback. Nah, kemudian biasa apa lagi ya? RUPS biasanya nih. Kemudian ada ininya enggak? Kira-kira dividen enggak? Ini KB Pharma menebar dividen sebesar 35 per saham. Ya, 35 per saham, 35 perak per saham. Ya, ini berita-beritanya. Ini termasuk kalau tidak salah yang rutin memberikan dividen per tahun kepada investornya. Itu kalau kita lihat News and Research. Kemudian apalagi sudah stock screener sudah. Nah, baru kita komparasi ya, data komparasi. Nah, misalkan tadi Kalbe Pharma, kemudian apalagi ya, kalau yang farmasi ini saya lupa lagi. Ini yang farmasi ini ya, tapi dia harus yang sejenis lah ya. Anggaplah di sini BBCA lah ya, katakan kayak gitu. Saya nggak tahu sih kalau untuk dunia farmasi ini
saya random aja lagi. Biasa kalau misalkan teman-teman ini nih kita dulu, kita cut dulu ya, kita clear dulu. Misalkan di dunia finansial lah ya kan, teman-teman mau pilih yang BBCA misalkan kayak gitu, teman-teman pasti compare kan dengan yang sejenis. Jangan BBCA atau dunia farmasi di compare dengan mining, itu nggak match dia. BBRI misalkan seperti itu saingannya. Habis itu apalagi BMRI. Nah, dia maksimal 5 ya yang bisa kita compare. Tujuannya apa? Biar kita tahu nih, kita bisa bandingkan kira-kira mana yang lebih bagus. Biasa kan kalau kita teman-teman beli barang gitu kan pasti di compare juga tuh. Mana yang lebih bagus kayak gitu. Nah, teman-teman bisa baca nih kira-kira pairnya kayak gitu. 28 ini ada 13,9. Kemudian 9,4 itu kalau yang pairnya, kalau misalkan kita mengambil analisis dari pairnya PBV juga sudah dibandingkan seperti ini. Nah, di sini juga ada skornya juga. Kalau kita tekan ke bawah kayak gitu, nah ada skornya. Ada 15, 6, dan seterusnya. Itu ya. Ini pembahasan tipis-tipis ya. Ini nanti ya teman-teman bisa atur-atur sendiri lah seperti itu di rumah kayak gitu. Nanti bisa cek di di Google kayak gitu, pair itu apa, PBV, ROE dan ROA seperti apa, hitung-hitungannya kayak gimana. Teman-teman bisa cek di Google kayak gitu. Nanti saya juga akan bahas juga secara menyeluruh satu persatu apa itu, misalkan anggap 6 istilah yang akan kita bahas di situ, ilmu fundamental, kemudian ada juga teknikalnya. Kemudian sudah kita compare nih, sudah kita ketemu, oke, kira-kira kita pilih nih Kabel Pharma seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita membeli, kita langkah selanjutnya kita harus membuka chart ya. Jadi chart. Nah, kalau chart ini sudah berbicara masalah analisis teknikal ya. Karena gini, jujur mungkin teman-teman di sana ada yang belum tahu kayak gitu kan. Kenapa sih saham the king of blue chip sekelas BBCA kok harganya jatuh? Nah, kayak gitu. Ketika kita membeli jual beli saham, ketika itu ya menjual beli saham itu ya aturannya bukan analisisnya bukan di fundamental lagi, tapi analisisnya di teknikal. Perbedaan analisis fundamental dengan teknikal itu ya, kalau misalkan fundamental kita melihat bibit, bebet, dan bobot suatu perusahaan. Misalkan kita mau milih anak orang nih, nah memilih pasangan kita kira-kira orang tuanya seperti apa, akhlaknya seperti apa, kemudian dia dari kalangan orangnya seperti apa, kemudian dan lain sebagainya di situ. Nah, kalau misalkan sudah lebih jauh daripada itu ya, hubungan keluarga dan kayak gimana aturan mainnya, itu di analisis teknikalnya di situ ya kan. Itu nggak bisa kalau misalkan kita jual beli saham kayak gitu, jual beli saham nih kita mengambil analisis fundamental. Bagi saya itu ya kurang tepat ya. Jadi kalau kita mengcombine-nya itu seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat dari jual beli sahamnya nih di chartnya, sorry saya kembalikan dulu.
Ini catnya ya, kita klik cat seperti itu. Ini ada saham Telkom ya, kita pilih yang Kalbe Farma seperti itu ya. Catnya seperti ini ya. Kemudian di sini last cap-nya ada 1600, kemudian dia naik di 1625 ya, naik di 12 ya. Pertumbuhannya 12, lumayan ini. Kok 12 sih? 20 poin ya. Kalau ininya sorry, turun. Harga tertingginya, harga kemarin 1600, turun 0,35% dari kemarin. Jadi turun 5 poin ya. Harga tertinggi di 1625, kemudian harga terendah 1600. Turun berarti sorry turun dia. Ya, jadi kalau catnya seperti ini. Nah, kalau kita mau tampilin nih advance catnya seperti ini. Ya, advance cat. Oke, kabel Parma. Nah, ini ada candle-candlenya nih. Kita sudah buka rotasi otomatis ya. Kita tinggal putar seperti ini. Nah, ini dia. Kayak gini ya tampilannya. Nah, kita bisa perkecil nih. Time frame-nya juga kita bisa atur nih. Kalau biasanya kalau saya pilih yang time frame daily ya, 1 hari. Nah, bentukannya seperti ini, kita bisa kecilin kayak gitu ya. Ini candlestick-nya ya. Nah, ini dia dalam keadaan apa ini? Ini sideways ya. Ini sideways. Ini sorry, saya agak kelimpungan ya kalau membaca candlestick yang ada di HP ini, karena jujur aja teman-teman ya, saya itu kalau di HP itu juling saya kalau anunya. Tapi kalau teman-teman bisa, nah ini kalau kita mau gambar ya, ini kita mau gambar nih. Misal kita pakai yang apa ya, trend line kayak gitu ya. Ini trend line saat kayak gitu. Nah, kita tuh begini, kita klik, tarik seperti ini, sudah oke. Nah, ini kalau kita mau bikin support and resistance ya. Nah, ini artinya dia sideways nih. Nah, supportnya katakanlah di sini ya kan. Harga tertingginya nih, kita kecilin dulu. Kita kecilin nih, agak-agak susah nih. Resistannya dia di sini ya, kita pilih resistan di ya di sinilah, katakan seperti itu ya. Ini sorry nggak begitu pas ya nih. Nah, ini iya, seperti itu contohnya ya. Itu di sini juga ada Fibonacci retracement juga ada di sini. Kalau kita mau pilih misalkan seberapa anunya, itu juga ada. Nah, saat kita tarik seperti itu ya. Nah, lengkap ini. Kemudian apalagi yang ada di sini, ada Fibonacci retracement, kemudian kita juga bisa tambahkan teks di sini ya kan. Kita tambah teks di sini, misal support ya. Nah, support
seperti itu. Oke, nah itu sudah, ini kita tinggal geser-geser nih. Nah, ini garis support, katakanlah seperti itu. Atau kita bikin trendline lagi, itu support dan resistance. Kalau misalkan secara horizontal, kita bikin yang agak miring nih. Nah, oke, sorry ya. Nah, kalau kita miring, begini nih caranya. Saat artinya nih yang sebentar ya, artinya saham yang berada di garis ini ya, mana nih, bentar, ini harga-harga yang berada di atas daripada garis ini, support yang miring ini, itu berarti dia lagi naik gitu. Nah, ini juga kita bisa bikin yang seperti ini, horizontal dan miring kayak gini ya. Ya kalau saya bilang itu lanjarannya kayak gitu kan. Jadi batas bawah, batas atas, kemudian jangan sampai dia jatuh ke bawah lagi gitu kan. Kalau kita dia jatuh ke bawah lagi itu berarti ada perubahan tren di situ ya. Nah, teman-teman bisa nih dianalisis di sini ya kan. Nah, Kalbe Pharma mengalami sideways, dia nggak kemana-mana geraknya nih ya, cuman datar begini aja dia. Walaupun naik turun, tapi ya kalau kita ukur kayak gini ya dia nggak kemana-mana. Beda kalau misal yang seperti ini dia posisi bullish ya, sudah bullish, dia kemudian sideways, kemungkinan nanti lepas ini kalau nggak dia naik atau nggak dia turun. Itu analisis teknikal. Kalau misal sudah teman-teman oke nih, sudah memilih, sudah oke, ini sudahlah deal lah, ini sudah dia harga termurah, kemungkinan dia sudah akan naik lah, kita sudah lakukan support and resistance dari horizontal, kemudian yang paling atas juga seperti itu ya, horizontal, kemudian vertikalnya juga yang menyampingnya. Kemudian kita sudah combine dengan indikator MACD ya. Indikatornya tadi kalau kita lihat di advance chart, saya lupa tadi. Indikatornya ini ada banyak nih. Nah, ada apa ya, biasa saya sih pakai. Nah, kalau teman-teman senang yang Bollinger Band. Nah, ini Bollinger Band ada. Kemudian kita tambah dengan volume. Nah, volume ini penting nih. Volume. Nah, volume. Sorry. Saya tadi lupa nih membahas indikatornya. Volume yang biasa aja deh. Kayak gitu. Nah, ini ada nih. Nah, hijau, merah seperti ini. Kita bisa lihat nih ininya. Seberapa liquid nih perusahaan kalau kita combine dengan volume. Kita pakai lagi misal MACD. Moving average convergent divergent misalkan. MACD juga bisa, dan gratis ya. Kalau teman-teman menggunakan ini ya, menggunakan trading view ya. Kalau 5, kalau yang gratis itu paling enggak satu indikator yang kita bisa gunakan. Itu kalau yang gratis ya. Itu kalau misalkan kita mau tambah 5 indikator, itu kita mesti harus paket yang berbayar. Paling enggak itu kalau nggak salah berapa ya, 200 ribuan itu kita harus bayar bulanan kalau nggak setahun ya.
bulanannya. Kalau setahunnya mungkin lebih daripada itu. Itu daily indikatornya itu ada lengkap ya, teman-teman bisa cari sendiri di situ. Bollinger Band, apalagi ya, stokastik coba lihat stokastik, stokastik. Nah, stokastik coba cek. Ini ada dia stokastik. Nah, stokastik ini dia apa ya, ini untuk indikator kita kalau melihat dia apakah oversold atau dia overbought seperti itu. MACD ini convergent divergent ya, di mana saat saham itu naik dia turun, biasanya sih dia kayak gitu. Dan lebih ya ini enak banget, gratis, tapi dia menyediakan indikator tuh banyak banget ya. Ini kalau di TradingView ini sudah bayarnya mahal banget ini ya. Di TradingView saya ada kok aplikasi TradingView juga kayak gitu. Tuh, itu kita ini tadi ya, melihat mempelajari analisis teknikal yang diberikan oleh aplikasi iPod, ya kan, aplikasi iPod. Nah, itu ya, kalau misalkan punya teman-teman punya tab itu jauh lebih enak lagi tuh. Karena saya HP jadi terbatas dan jujur mata saya agak juling. Nah, kalau misal kita lagi ya lanjut post alert. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa pantau nih. Saya Mas Fahim terlalu sibuk kayak gitu kan, melihat chat-chatnya. Kalau saya nggak perlu repot ya, nggak perlu repot, tinggal saya klik. Misalkan harga terendah, misalkan setelah saya lihat candlestick 950 kayak gitu, kemudian 945 lah, katakan seperti itu di supportnya. Jadi kalau misalkan misal kita sudah kasih peringatan nih, harga terendah di 950 kita harus jual, dia kasih alarm buat kita. Itu salah satu fitur yang disediakan oleh Indo Primer Sekuritas. Dan sekali lagi ini saya jelaskan tipis-tipis saja di sini ya. Kalau kita step by step ketika kita membeli saham di aplikasi iPod ya. Tentunya teman-teman bisa pilih-pilih sendiri ya. Nah, baru setelah cocok kita pilih buy. Nah, di sini ada simple buy, ada fast buy. Ya. Nah, kita pilih dulu misal Kalbe, Parma. Nah, tampilannya seperti ini nih. Nah, tampilannya seperti ini kalau kita pilih yang simple buy kayak gitu. Ya. Tampilannya seperti ini. Kita mau beli di harga yang berapa nih? Misalkan katakanlah kita hajar kanan, berarti kalau kita hajar kanan nih yang di 1595. Ini kita nggak mau ngantri lama lah, aku biasa sering di sini aja hajar kanan aja pokoknya. Kalau saya jual biasanya di hajar kiri, itu di over. Gitu. Tinggal kita tentukan jumlah lotnya berapa. Misalkan 3 dan kemudian klik submit nih, sudah kelar. Gitu. Kalau misalkan kita pagi hari Senin, pagi ini jam 10 di Kalimantan, jam 10 sampai jam 11 lah, katakan seperti itu, paling 5 menitan, 10 menit sudah kelar dia. Cepat. Ya, jujur ini juga ngantri juga.
pastinya ngantri karena berebut nih orang yang mau, karena kalau sudah di saham-saham blue chip itu wah rebutan gitu, cepet cepet naik cepet turun juga betul, tapi kenaikan dan keturunan apa naik dan turunnya itu stabil, nggak bikin jantung deg-degan. Walaupun resikonya rendah, walaupun resikonya tinggi ya, katakan resikonya tinggi, tapi pergerakan harganya yang saya lihat itu jujur ini ya cenderung lambat kayak gitu, lambat. Dia turunnya lambat, juga naiknya juga lambat. Kayak gitu kan ya, kayak kakek-kakek tua yang ringkih gitulah. Naik sebentar, nanti dia sideways dulu, baru dia naik. Nanti ujung-ujung turun lagi kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin sibuk banget ya nggak bisa mantau chart setiap hari ya, ipot ya kita belinya di saham-saham blue chip dan fitur-fiturnya juga sudah lengkap banget ya, itu ya itu. Ini kalender, aduh, ini kemana-mana lagi sini. Ini kalender, kalau teman-teman mau lihat kalendernya nih, aduh, dia hang lagi, dia hang. Sorry, HP aplikasinya hang, sorry ya itu. Dan apa ya, kenaikan dan penurunannya juga relatif rendah. Nah, kalau teman-teman sudah lihat nih, sudah apa melakukan transaksi kayak gitu, sudah jual beli kayak gitu ya, menggunakan simple buy, atau misal teman-teman mau menggunakan apa tadi tuh fast buy. Nah, itu lihat di ininya, misalkan kalau Bepharma ya, nah ini yang fast buy, kita langsung klik, nah langsung di 2 itu yang fast buy, nanti tekan submit ya. Nah, sudah itu baru dilihat di order status. Order status, saya kemarin jual BNI AM Inspiring Equity Fund. Nanti saya mau alihkan ke saham. Kita bisa lihat di portofolio kayak gini. Sudah masuk apa belum? Nah, itu. Ya. Kayak gitulah simpel-simpelnya. Nanti teman-teman bisa lihat di news, beda-beda sendiri nanti di rumah ya. Seperti itu. Untuk teman-teman ketika berinvestasi di aplikasi ipot. Dan nasihat saya jangan sampai kita pemula ini masuk di saham-saham indeks harga saham gorengan ya, yang market cap-nya itu kurang dari 1 triliun ya, kurang dari 1 triliun, apalagi 300 miliar 500 miliar kayak gitu sudah nggak usah dibeli, itu bahaya, nyangkut gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf ya bila ada perkataan saya yang penyampaian saya dari tadi ini ngalor ngidul ya kan, nggak terkonsep ya, mohon maaf ya. Kemudian ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya juga mohon maaf itu ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.